ngomongin mitigasi, adaptasi dan bencana iklim itu adalah sesuatu yang menjadi urusan semua pihak gitu. Gimana sih Mbak komunikasi efektif sehingga masyarakat tuh paham tuh seperti apa ya Mbak? Iya, pengendalian perubahan iklim itu memang harus dua aksi. Dari sisi komunikasi dan lingkungan ini, target yang harus mungkin base-nya, core-nya itu yang harus diubah perilakunya gitu, yang paling urgent. Siapa sih Mbak? Mungkin kalau misalkan bisa diruntutkan gitu ya. 1, 2, dan 3 gitu. Yang paling urgent siapa, kemudian yang mungkin sudah settle, yang ketiga itu siapa tuh Mbak? Oke. Jadi sebetulnya dalam komunikasi kan yang paling utama adalah memetakan publik ya. Jadi bagaimana kita mau memberikan pesan kalau misalnya stakeholder mappingnya atau halayaknya tidak dipetakan. Masih efektif nggak sih Mbak gitu kampanye-kampanye dengan menekankan rasa malu, kayak misalkan ih malu dong buang sampah sembarangan, kayak malu deh gitu ya, menekankan rasa malu gitu. Sekarang tuh kayaknya manusia kan rasa malunya berkurang ya kayaknya. Betul. Benar ya Mbak ya? Sekarang apa sih yang efektif Mbak? Tapi sebetulnya karena komunikasi itu memang proses ya, bukan berarti kita harus menyentuh kemudian mereka mengubah perilakunya. Disiarkan dari Kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Inilah dia, J Podcast. Podcastnya Jakarta Pusat. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di J Podcast, podcastnya Jakarta Pusat dengan saya Ika Melani Untari. Saya Japus, hari ini kita kedatangan tamu istimewa nih, rekan lama saya, Mbak Tria Patrianti, dosen PR atau dosen humas dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, agak jauh ya. Itu melintas wilayah Mbak, tapi karena ini kita ngobrolinnya hal-hal yang general, karena kita hari ini mau ngomongin tentang komunikasi dan lingkungan nih teman-teman. Nah sebelum itu saya mau ngucapin selamat dulu nih Mbak, selamat kepada teman-teman dan warga di seluruh Jakarta, karena seluruh kota administrasi Jakarta dan kabupaten di seluruh Jakarta mendapatkan penganugerahan Adipura tahun ini, tahun 2023. Jadi ini Adipura ini kerjasamanya seluruh masyarakat Mbak dengan pemerintah daerah. Selamat semuanya, kita kasih tepuk tangan dulu Mbak. Selamat Mbak. Ini berarti kalau dari Mbak Tria, ini aku mau Mbak Tria aja Mbak. Ya, kalau dari sisi komunikasi ini, apakah sudah berhasil nih Mbak komunikasi lingkungannya dengan didapatkannya Adipura ini? Ini salah satu mungkin pertanyaannya. Tetapi saya Japus, hari ini tadi kita sudah pembukaan ya, kita akan berbicara tentang komunikasi dan lingkungan, apa saja mungkin yang sudah dilakukan, apa saja yang perlu dilakukan dan yang membutuhkan pertolongan dan dukungan dari Sohib Japus dan masyarakat Jakarta lainnya, sehingga nanti Jakarta sampai 1000 tahun ke depan Mbak bisa mendapatkan Adipura, bisa mendapatkan lingkungan yang bersih yang menjadi idaman dari kita semua. Selamat datang Mbak Tria. Terima kasih Mbak Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang juga buat Mbak Ika yang telah mengisi kembali nostalgia saya sejak 2000 berapa ya, 2011 10 ya. Tapi kalau saya sendiri sebelum ada Mbak Ika gitu ya, saya senang sekali dari 2003 sudah terlibat di program dan kebijakan Pemprov DKI dalam konteks komunikasi. Jadi ini kayaknya coming home saya sebetulnya. Jadi bukan melintasi batas, sebetulnya Jakarta tempat saya belajar gitu ya, tempat saya bayangkan dulu saya sedikit gitu ya cerita, setelah lulus kuliah dari Bandung, tempat yang saya tuju itu pertama kali Jakarta gitu ya, tahun 97. Jadi sudah bayangkan 27 tahun, dan saya masuk di Pemprov DKI itu sudah 21 tahun berarti membantunya. Kalau sampai saat ini. Tahun jadi lama sekali ya. Jadi anggap aja itu nggak ada ya tahunnya ya. Nggak ada gitu. Tapi selamat ya Mbak Ika, saya bangga sekali ya, karena bukan hanya dulu terlibat, tapi juga saya merasa memiliki sebuah kota yang sangat ramah bagi pendatang seperti saya dulu gitu ya. Tapi sampai saat ini, dan yang diberikan penghargaan adalah sesuatu yang tidak semua kota atau kabupaten dapat memilikinya, dan ini luar biasa seluruhnya ya. Mendapatkan penghargaan Adipura dalam konteks komunikasi itu indikator keberhasilan dari komunikasi. Wah, selamat nih Sohib Japus dan masyarakat Jakarta. Sekali lagi sebentar dulu. Sekarang kalau kita ngomongin Adipura dan kebersihan lingkungan itu, kita nggak ngomongin pemerintah daerah doang kan Mbak ya. Lebih besarnya kita nggak bisa apa-apa tanpa masyarakat. Karena kayak misalkan
di Pemkot Jakarta Pusat pegawainya berapa sih gitu kan, PPSU kita berapa sih tiap kelurahan gitu kan, taruhlah misalkan 30 dibandingkan dengan masyarakat yang begitu banyak dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat kita nggak ada apa-apanya gitu. Makanya ini sebenarnya apresiasi bagi masyarakat Jakarta Siadipura ini Mbak. Setuju. Dan bukan hanya sebagai penghargaan ya Mbak ya, ini adalah tanda bahwa kita sudah berbuat banyak gitu untuk Kota Jakarta. Iya, kalau dalam konteks komunikasi pemerintah gitu ya, apa yang jadi indikator sukses itu tadi partisipasi publik, partisipasi warga, partisipasi masyarakat. Jadi kalau misalnya pemerintah memberikan komunikasi, pesannya tidak sampai, jangankan partisipasi, pengetahuan pun kan tidak meningkat. Dan ini kan berarti ada gambaran bahwa Jakarta sudah memberikan kampanye komunikasinya kepada publik, dan itu sudah dibuktikan oleh penghargaan tadi. Kan ini bukan perjalanan 1-2 tahun kan. Menjadi partisipasi itu adalah proses dari peningkatan pengetahuan, meningkatkan pemahaman, membangun sikap, baru terakhirnya perubahan perilaku. Perubahan perilaku itu yaitu partisipasi dalam konteks program dan kebijakan pemerintah. Jadi keren banget ini. Ini menarik banget ya. Jadi kalau kita dulu, zaman dulu waktu pertama-tama belajar komunikasi itu, kalau kita ngomongin komunikasi dan pemerintah, ujung-ujungnya adalah sebenarnya dulu kalau waktu belajar adalah citra pemerintah ya Mbak ya. Betul. Awalnya kayak gitu. Betul. Tapi sekarang shifting kepada partisipasi masyarakat karena untuk mewujudkan trust, kepercayaan itu ya Mbak ya. Kalau udah ada trust, semua akan mudah gitu ya. Saya ingat banget dulu kami para akademisi dan juga ada beberapa praktisi mencoba membuat sebuah proposal kepada Pemprov DKI waktu itu masih di bawah pemerintahan Pak Sutioso ya. Lama banget, jadi tolong lihat ya. Saya aja jangan tahunya ya. Dan itu proposal itu buat kami sangat luar biasa perjalanan kami, karena baru setahun kemudian loh diterimanya dengan tulisan excellent kata Bapak Foke waktu itu. Dan apa yang kami propose waktu itu, bagaimana, saya masih ingat proposal waktu itu, membangun kepercayaan publik. Dan kalau saya mendengar sekarang ada Adipura, rasanya kok ini perjalanan yang sungguh luar biasa. Prosesnya dapat saya rasakan, kita semua rasakan, masyarakat rasakan sekarang ini. Karena ternyata DKI sudah memiliki kriteria mengkomunikasikan program dan kebijakannya dengan sangat berhasil. Karena kalau mau mengubah perilaku itu cuma 3 gitu ya dalam konteks komunikasi. Mungkin dalam konteks bidang lain, 1 ada komitmen pimpinan yang paling tinggi. Kalau nggak ada komitmen kan nggak mungkin Mbak gitu ya. Yang kedua, keberlanjutan program. Dan yang ketiga, anggaran yang memadai. Kita harus selalu ada ketiga itu. Jadi ini rasanya sudah sangat komprehensif dan jadi paket komplit gitu ya bagi Pemprov DKI Jakarta untuk selalu dijadikan contoh sukses. Sukses story-nya tuh ada di Pemprov DKI loh gitu ya. Dulu kita selalu bilang dengan konteks yang DKI itu banyak kompleksitas permasalahan, tapi selalu jadi referensi bagi 500 sekian kota dan kabupaten seluruh Indonesia. Bagaimanapun kita ada di pusat dan selalu menjadi contoh yang paling ideal gitu. Karena kalau nggak banyak hal-hal yang perlu diatasi, kita nggak akan striving ya Mbak. Kita nggak akan berinovasi gitu. Dan itu yang dilakukan oleh Jakarta terus menerus. Ini menarik. Tadi ada kata-kata keberlanjutan. Nah kalau kita ngomongin komunikasi, apalagi komunikasi lingkungan, itu memang nggak mungkin setahun 2 tahun ya. Betul. Nah kalau misalkan Mbak Tria melalui pengalamannya kan Mbak Tria ini saksi hidup gitu ya, dari yang mulai zamannya Pak Sutioso, Pak Foke gitu kan, berarti Mbak Tria ngelihat gitu dari mungkin awalnya dulu berupa gagasan saja, berupa gagasan kemudian dinarasikan, kemudian dilaksanakan sampai sekarang mungkin kita sudah melihat begitu banyak perubahan di Jakarta gitu ya. Kita kalau ngomongin misalkan kebersihan lingkungan gitu ya, sekarang mungkin kalau dari sisi komunikasi sudah tidak begitu banyak lagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan, karena kita bisa lihat dari trotoar yang bersih gitu ya Mbak ya, mungkin karena ada satu ada PPSU, tapi yang lain mungkin kesadarannya masyarakat gitu. Gimana sih Mbak Tria melihat itu? Ngeri ya kalau saya dijadikan saksi hidup gitu ya. Kesannya kayak udah tua banget. Kesannya saya jadi kayak apa ya? Jadi sebetulnya ketika saya masuk ya,
dan itu saya jadikan bahkan kajian saya. Bayangkan 2009 saya sampai ambil magister komunikasi pun dengan studi kasus di DKI. Dan itu waktu itu Saya ini saksi hidupnya. dan waktu itu bayangkan studi kasusnya adalah pemberdayaan government PR post restructure, jadi pasca restrukturisasi. Jadi setelah selesai saya magister itu jadilah sebuah dinas gitu ya. Kan waktu itu ada peningkatan ya, atau kenaikan eselonisasi. Dulu kan hanya biro. Betul. Gitu ya. Oh, dinas Biro. komunikasinya maksudnya? Iya, dari dalam konteks lembaga gitu ya. ya. Studi kasus itu saya jadikan kajian-kajian yang berkelanjutan hingga kini, bahwa memang kalau hanya di level biro ya komunikasi itu kan kita bukan fungsi manajemen akhirnya. Karena komunikasi, bahkan PR, bukan komunikasi, maaf, PR itu kan definisinya, maaf ya sedikit, namanya juga statusnya dosen. Jadi saya nggak bisa ini pergerakan saham gitu ya, jadi akademisi banget. Jadi kan PR itu adalah fungsi manajemen strategis yang mengevaluasi sikap publik. Kata kunci itu kan artinya bahwa kalau misalnya PR ditempatkan jauh dari manajemen yang strategis, bagaimana kita bisa bergerak betul gitu ya? Oleh karena itu ketika langsung jadi dinas itu kan keberhasilan juga. Keberhasilan siapa? Pertama, ada komitmen pimpinan paling tinggi. Kalau gitu komunikasi penting. Sejujurnya ya Mbak Ika, dulu ketika memasukkan anggaran komunikasi di setiap klien saya dulu gitu ya, kecil banget gitu ya. Mereka menganggapnya marketing yang harus di-boost gitu ya. Marketing, pemasaran yang harus ditingkatkan agar, namanya juga kan marketing orientasinya sales gitu ya. Kalau kita orientasinya apa? Goals komunikasi kan adalah perubahan perilaku. Karena dulu tidak bisa dihitung ya Mbak. Betul, dulu, intangible ya? banget dan Intangible. tidak terlihat gitu kan, tidak terukur. Tapi luar biasa karena komitmen pimpinan tinggi Pemprov DKI itu terhadap komunikasi selalu meningkat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, jadi bukan tidak mungkin pencapaian ini atas kontribusi komunikasi. Dan Gitu. komitmen pimpinan. Betul, komitmen pimpinan dalam mengkomunikasikan program dan kebijakan. Oleh karena itu partisipasi masyarakat selalu muncul dan selalu hadir di setiap kebijakan dan program pemerintah. Yang tidak bisa terlepaskan. Betul. Karena kalau kita mengambil kebijakan, partisipasi masyarakat itu menjadi satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Betul. Tadi maaf agak terpotong. Bagaimana tentang komunikasi lingkungan gitu ya. Berbicara tentang Adipura, bayangkan Mbak, lingkungan itu dan masalah-masalah lingkungan itu kan tidak bisa sekaligus kita sampaikan. Sebagai contoh aja, saya mengambil S3 kemarin tentang komunikasi perubahan iklim, komunikasi kebijakan perubahan iklim. Jadi kenapa ya gitu, perubahan iklim itu di kita bahkan jangankan sulit difahami, bahkan banyak orang yang denial. Dan katanya Indonesia salah satu yang terhadap perubahan iklim itu kayaknya nggak terlalu percaya gitu ya. Nah itu kan kerja keras pemerintah sebetulnya. Kenapa harus pemerintah? Karena pemerintah tuh fungsi regulator ya, yang harusnya menyampaikan dengan tepat, karena pemerintah punya otoritas kan, adalah pemerintah. Jadi bayangkan, saya kan orang sosial ya, maksudnya saya IPS, kimia aja dulu di SMA, aduh nilainya memalukan aja ya. Tiba-tiba ketika saya harus mengambil disertasi tentang komunikasi kebijakan perubahan iklim, konteks perubahan iklimnya itu sampai saya harus, jadi emisi itu bisa datang dari sampah ya. Apa sih sampah tuh emisinya? Ada gas metan. Saya harus belajar 2 kali sebelum saya lulus ke UNFCCC Learn. Jadi ada badan di PBB yang bisa kita belajar tentang apa itu perubahan iklim. Waktu itu kan zaman COVID ya. Jadi saya belajar from zero gitu ya. Emisi apa ya? Terus nggak lulus waktu itu ya. Menyedihkan sekali. Ini online belajar online. Jadi saya punya sahabat baru gitu ya, dan beliau bilang, beliau dari IPB waktu itu bilang, Bu Tria, kalau mau ambil disertasi ini belajarlah dari hal yang paling dasar. Memang harus yang dari paling dasar gitu kan. Kan kita punya orientasi menurunkan emisi gas rumah kaca di 2030. Emisi gas rumah kaca itu memang dipahami oleh masyarakat.
kalau kita bilang pilah sampah ya domestik gitu ya, memang kenapa harus dipilah? Itu pun kan ada banyak terminologi yang harus dipahami masyarakat kan. Jadi menyentuh kognitif masyarakat itu harus dari hal-hal yang kita harus menguraikan dulu nih, terminologi yang complicated. Apa sih emisi? Apa sih segala macam lah yang terkait dengan problem lingkungan. Tiba-tiba sekarang ada yang cerita tentang karbon. Terus ada volu ya. Ada net zero emission, pokoknya segala macam terminologi tingkat dewa buat saya itu makanya mengerikan, karena dulu membayangkan simbol-simbol kimia itu buat saya mendingan saya belajar PMP deh dulu gitu ya. Nah jadi itu tuh kerja keras gitu ya. Jadi kalau membayangkan kenapa banyak orang yang nggak percaya perubahan iklim misalnya ya, padahal itu 2000 lebih peneliti dari seluruh dunia sudah declare bahwa perubahan iklim itu real, nyata. Tapi kenapa sampai harus menyentuh sampah? Betul. Gitu. Nah, itu tuh kan sebuah kerja keras yang harus disampaikan oleh komunikasi. Gapnya di mana gitu ya? Perubahan iklim dan sampah itu hubungannya apa sih gitu jadinya? Jadi kalau misalnya saya membayangkan kota Jakarta udah mendapatkan Adipura, itu ada sentuhan-sentuhan komunikasi lingkungan yang telah disampaikan oleh pemerintah, dan akhirnya secara perlahan mungkin memang harus ada fase-fase yang masyarakat itu harus diberi pesan-pesan utama yang memang nggak boleh cepat-cepat gitu. Ini kan cepat-cepat. Ini kan sebetulnya banyak pesan-pesan yang complicated banget kan. Nggak bisa kita menjelaskan perubahan iklim itu bukan cuaca ya. Perubahan iklim itu terdiri dari banyak emisi gas buang yang akhirnya terakumulasi sejak revolusi industri. Itu gimana coba caranya? Kan nggak mungkin. Oleh karena itu berbagai macam penelitian menyatakan bahwa komunikasilah yang mengglue katanya, yang merekatkan antara sains dan fakta di lapangan. Jadi kalau kita ngomongin kalau di Jakarta tuh ada yang namanya MABI Mbak, mitigasi adaptasi bencana iklim, dan kami punya kebgrupnya gitu. Dan di kebgrupnya itu banyak sekali UKPD gitu ya, dinas-dinas yang terlibat gitu, dinas LH dengan berbagai macam fungsinya dan tugasnya, dinas SDA sumber daya alam dengan fungsinya, dinas komunikasi dan yang lain-lainnya gitu Mbak. Karena ngomongin mitigasi adaptasi dan bencana iklim itu adalah sesuatu yang menjadi urusan semua pihak gitu. Nah makanya kebgrupnya juga besar gitu. Nah kalau kita ngomongin sedemikian besar fungsinya dan banyak yang dikerjakan, mengerucutkannya menjadi pertanyaan, gimana sih Mbak komunikasi efektif sehingga masyarakat tuh paham tuh seperti apa ya Mbak? Iya, dalam konteks komunikasi lingkungan, apalagi di fenomena yang terkait dengan perubahan iklim, telah disimpulkan oleh UNFCCC, United Nations Framework on Climate Change, bahwa pengendalian perubahan iklim itu memang harus dua aksi mitigasi dan adaptasi. Ya. Jadi sudah tepat yang dilakukan. Jadi mengendalikan perubahan iklim itu harus melalui aksi mitigasi dan adaptasi. Mitigasi kan bagaimana mengurangi resiko ya. Jadi betul. Makanya tadi itu salah satunya sampah yang harus dipilah, kemudian sampah dan lain sebagainya yang terkait dengan sampah aja ya. Kemudian bukan mengkonvensi, menggantikan ya dari fossil fuel gitu ya ke transportasi yang ramah lingkungan, renewable. Nah, itu kan mitigasi. Nah, adaptasi kan ketika sudah terjadi bencana gitu kan, bagaimana kita menyesuaikannya gitu kan. Nah, cara yang efektif apa? Segala bentuk komunikasi, segala medium komunikasi itu harus semuanya digunakan, karena tidak mungkin kita hanya melalui channel-channel komunikasi, misalnya pakai komunikasi massa misalnya ya, tapi kan komunikasi interpersonal juga efektif. Jadi seluruh saluran komunikasi sebetulnya harus digunakan. Bahkan medium komunikasi itu pesannya sendiri gitu loh, medium is message-nya juga gitu ya. Jadi bayangkan kalau komunikasi yang harus dilakukan oleh pemerintah ya harus menggunakan kampanye publik. Jadi public communication atau public campaign itu satu-satunya yang harus dilakukan oleh pemerintah agar bisa tadi meningkatkan pengetahuan, meningkatkan pemahaman, membangun sikap. Kalau masih di sikap sebetulnya belum ada tuh partisipasi, karena
dia baru oke, saya yakin nih, masih niat dulu. saya yakin saya bisa, saya percaya nih kalau Pemprov DKI itu memang membuat lingkungan akan lebih baik. Nah, ketika dia sudah membangun dan memilah sampah atau pokoknya sudah ramah, memiliki gaya hidup ramah lingkungan, berarti dia kan sudah berpartisipasi. Karena kalau lewat komunikasi yang as usual gitu ya, kan tidak ada program yang direncanakan secara komprehensif. Kalau sudah kampanye, terminologi kampanye kan artinya di dalam kampanye itu ada program dan ada event. Betul. Gitu. Jadi semuanya dilakukan dengan kampanye publik atau public campaign yang sangat efektif. Kalau kita ngomongin kampanye publik, kita ngomongin juga masalah audiens nih, Mbak. Ya, betul. Masalah lingkungan kan itu sebenarnya nggak bisa hanya satu kelompok audiens tertentu yang disasar ya, Mbak. Kayak misalnya tadi kan the medium is the message. Yes, gitu. Kalau kita ngomongin kita mau nyasar teman-teman yang masih muda, mungkin kita bisa pakai TikTok misalkan gitu ya. Dengan segala macam kebaruannya, joget-jogetnya menyampaikan itu gitu. Nah, sebagai seseorang yang udah ada di komunikasi dengan pemerintah, itu sebenarnya agak menyulitkan gitu ya, karena enaknya sebenarnya kalau misalkan ada message gitu ya ke satu aja gitu ya. Betul. Tapi karena ini audiensnya berbeda, mungkin berarti komunikasinya juga harus berbeda kan ya, Mbak ya. Nah, kalau Mbak Tria lihat gitu ya dari sisi komunikasi, sebenarnya dari sisi komunikasi dan lingkungan ini target yang harus mungkin base-nya, core-nya gitu yang harus diubah perilakunya gitu, yang paling urgent. Siapa sih, Mbak? Mungkin kalau misalkan bisa diruntutkan gitu ya, 1, 2, dan 3 gitu. Yang paling urgent siapa? Kemudian yang mungkin sudah settle, yang ketiga itu siapa tuh, Mbak? Oke. Jadi sebetulnya dalam komunikasi kan yang paling utama adalah memetakan publik ya. Jadi bagaimana kita mau memberikan pesan kalau misalnya stakeholder mappingnya atau halayaknya tidak dipetakan, karena masing-masing kan punya kemampuan untuk menyerap dan menerima informasi, apalagi informasi yang isinya complicated terminologi gitu kan. Jadi kalau menurut saya pribadi, apalagi waktu itu pernah saya terlibat di masih ingat nggak Mbak waktu itu, maaf agak ini ke belakang, Transjakarta kan mau diluncurkan tuh ya 2005. Baru aja ada narasi di media massa, koridor 1 akan dibuat ya. Langsung. Itu respon publik itu kan belum dipecah, belum dibagi aja udah macet kok, gimana mau dibagi. Nah, akhirnya tugas utama kita adalah membuat pemetaan halayak gitu ya. Oh, kalau yang A ini di komunitas ini sebetulnya agak mudah nih. Bahkan kita sampai langsung ada pemetaannya sampai ke LSM juga kita samperin malah gitu ya. Kita dekati ya, betul. Jadi untuk memetakan konteks lingkungan yang betul-betul sangat sulit terminologinya disampaikan dalam waktu yang sangat singkat, kita harus menyasar halayak-halayak strategis gitu ya. Dimana karena kalau PR itu biasanya konsepnya itu adalah third party endorser dan third party networking yang lebih efektif ya. Betul. Jadi kalau kita biasanya melihat PR tidak bisa atau humas tidak bisa menyampaikan informasi yang secara langsung kita ini adalah atau pemerintah ini, betul gitu ya? Adalah pemerintah adalah yang terbaik misalnya, tapi kita harus mengambil third party testimoni atau third party networking dan third party endorsement. Jadi kita harus mengambil halayak-halayak yang sangat memiliki pengetahuan dan nantinya akan disampaikan kepada halayak yang sangat rentan gitu ya, dan tidak boleh ada waktu yang terbatas, harus berkelanjutan, lagi-lagi berkelanjutan. Ketika pesan itu sampai ke kelompok-kelompok rentan, misalnya perempuan. Kenapa perempuan sih, Mbak? Bayangkan dengan konsep PR tadi, kita bisa menyampaikan melalui kaum perempuan untuk keberlanjutan, untuk adaptasi gitu ya, bahkan untuk mitigasi agar lingkungan ya sebetulnya bisa dikelola dengan baik jika pesan-pesan itu juga dikelola juga dengan baik melalui channel-channel yang tadi gitu ya, channel-channel yang kelihatannya sangat strategis untuk disampaikan kembali. Kemudian tentu saja yang kedua harus dari anak muda gitu ya. Dengan segala macam cara pemerintah daerah pasti memiliki upaya untuk menarasikan
dalam konteks medium yang mereka pilih gitu ya. Dan gak mungkin juga bisa sekali Mbak bayangkan misalnya dalam media sosial atau media-media yang sangat digemari oleh anak muda, terus kita hanya membuat pesan yang mungkin 2-3 kali selesai. Kan mitigasi sendiri itu terdiri dari berbagai macam. Bahkan mitigasi di sektor industri berbeda dengan mitigasi di sektor pertanian dan lain sebagainya. Sekarang dalam konteks misalnya beras Mbak yang mahal, ada yang menyampaikan dengan alasan perubahan iklim, ada yang menyampaikan dengan alasan distribusi, ada yang menyampaikan. Nah, kalau pemerintah kan punya otoritas untuk menyampaikan yang faktual, yang akurat. Nah, oleh karena itu dikaitkan dengan lingkungan, kita sangat bisa memberikan pesan-pesan yang sifatnya untuk keberlanjutan. Kan semua ini sebetulnya untuk keberlanjutan ya Mbak. Bahkan sebelum ada SDG pun pemerintah Jakarta pasti sudah berorientasi pada keberlanjutan, kan nggak mungkin gitu ya hanya untuk sesaat. Nah, yang terakhir itu yang tidak bisa kita tidak bisa kita hindari adalah generasi yang lebih muda lagi. Jadi anak-anak sekolah gitu ya, itu harus mulai kita berikan pesan-pesan yang edukatif, karena mereka lah yang harus dan akan menjadi yang akan mewarisi. Dan betul, tidak ada planet lain Mbak selain bumi gitu ya. Dan kita harus mewarisi apa? Mewarisi lingkungan tempat tinggal mereka yang lebih baik. Itu kalau bisa melihat lagi ke belakang, luar biasa, dimana ketika perubahan iklim dan bumi memanas nggak bisa dibalikin lagi Mbak, gitu. Irreversible itu tuh. Jadi sekarang semua pemerintah berupaya keras untuk bagaimana caranya tidak memanas 1,5 derajat gitu ya. Nah, itu juga kan harus diurai itu. Kenapa sih 1,5 derajat? Kenapa sih bumi itu? Itu kan pekerjaan yang luar biasa berat. Oleh karena itu 2000 sekian periset dari seluruh dunia itu akhirnya sudah sepakat perubahan iklim itu nyata gitu loh. Jadi salah satu yang dicapai oleh DKI dengan Adipura itu starter pack gitu ya. Maksudnya ada program yang sudah ada nih, sudah berbentuk nih keberhasilannya. Tinggal mungkin digulirkan Mbak, memilah nih pesan-pesan. Jadi boleh nih dimulai dari pencapaian ini, daripada nggak ada sama sekali. Kita mulainya dari mana gitu kan. Jadi dari situ baru kita tuh memproyeksikan pesan-pesan utama dari sini, kita pilih mitigasi. Betul, Jakarta tuh harus memitigasi semua yang akan terjadi. Adaptasi kalau udah terjadi ini banjir, longsor dan lain sebagainya. Nah, berarti ada pokoknya kayaknya ini udah sangat ideal ya Mbak kalau sudah ada penghargaan ini. Jadi kita bisa nih melakukan diseminasi informasi dalam bentuk kampanye publik yang terdiri dari program-program yang strategis, event juga perlu gitu ya. Jadi beberapa tahun kebelakang saya melihat ada sebuah lembaga yang mengkomunikasikan atau menyampaikan kampanye tentang berketahanan iklim dan rendah emisi, kalau nggak salah ya. Dan itu di Car Free Day misalnya, kan tidak cukup di situ. Tapi boleh di situ, tapi tidak cukup. Karena kampanye kan truly harus program dan event. Jadi harus satu kesatuan. Dan berkelanjutan ya Mbak, tadi kata kuncinya. Betul, ya. Berkelanjutan. Betul. Kalau di Jakarta mungkin ini, kalau kita ngomongin hal-hal yang besar mungkin itu, aduh mulai dari mana ya? Gitu. Kalau di Jakarta tuh karena kita kemarin Adipura itu dari bukan hanya ini Mbak, bukan hanya kita ada regulasi yang dikuatkan gitu ya, tetapi juga ada infrastruktur yang dibangun. Kita punya TPS 3R banyak ya sekarang Jakarta. Kemudian juga ada pelibatan warga nih, dan yang salah satu yang paling sering saya ulang-ulang gitu ya, karena ini ada sangat mendasar, pemilihan sampah dari sumber. Betul. Itu kami dapat grupnya tuh Mbak, dan itu dilaksanakan. Jadi kayak misalkan di rumah itu sudah harus dipilah nih gitu ya, yang mana yang organik kan organik. Sekarang kan dulu mungkin organik dan anorganik. Sekarang udah banyak banget nih bahasa-bahasanya, tempat-tempatnya ada 7 kalau nggak salah tuh. Karena sebenarnya tujuannya adalah kalau kita
lihat ke Bantar Gebang ya teman-teman ya, itu sudah hampir mau jadi puncaknya. Nah kita ingin tujuannya dari pemilihan sampah dari sumber ini adalah yang sampai ke Bantar Gebang Mbak, itu residu saja, sisanya. Jadi yang masih ada kayak plastik yang nanti mungkin bisa diolah lagi, recycle, kemudian kardus di recycle, sisa-sisa yang organik dijadikan pupuk gitu. Makanya yang jadi sisa tuh residunya itu yang nanti ke Bantar Gebang gitu. Itu yang dilakukan oleh pemerintah Jakarta Mbak. Gitu. Nah kalau kita ngomongin soal masyarakat ya Mbak ya, kembali lagi tadi ke sampah, masih efektif nggak sih Mbak gitu kampanye-kampanye dengan menekankan rasa malu, kayak misalkan malu dong buang sampah sembarangan, karena itu kan zaman dulu banget ya. Kayak konsep-konsep seperti itu kayak memojokkan atau apa sih, kayak malu deh gitu ya, menerapkan rasa malu gitu. Sekarang tuh kayaknya manusia kan rasa malunya berkurang ya kayaknya. Benar ya Mbak ya? Sekarang apa sih yang efektif Mbak? Kayak misalkan yang paling efektif kalau kita ngomongin taruhlah media sosial itu. Taruhlah di media sosial dan targetnya misalkan anak-anak yang muda gitu, mahasiswanya Mbak Tria lah gitu, yang masih S1. Apa sih yang paling tepat yang bisa nyantol langsung ke kepala mereka tuh Mbak kalau ngomongin lingkungan Mbak? Sebetulnya karena komunikasi itu memang proses ya, bukan berarti kita harus menyentuh kemudian mereka mengubah perilakunya. Jadi saya narasinya biasanya dengan sentuhan-sentuhan yang kadang threatening gitu ya, yang menakutkan karena misalnya dampak, atau dengan sentuhan-sentuhan yang justru ya karena dengan sentuhan-sentuhan yang justru harus humanis gitu ya. Berarti mungkin nih yang terakhir nih kita ngomongin, kalau kita ngomongin lingkungan komunikasi, kita harus ngomongin kolaborasi. Karena tadi kan Adipura ini nggak bakal didapatkan tanpa kolaborasi dengan warga sekitar, gitu, dengan warga semuanya. Dan yang tidak bisa dilepaskan juga adalah fungsi-fungsi dan kolaborasi kita dengan pihak swasta Mbak gitu ya, karena kan pemerintah kota, pemerintah nasional, kami hanya sebagian kecil dari pemangku kepentingan gitu, yang duitnya mungkin nggak terlalu besar juga kalau dibandingkan dengan swasta Mbak. Jadi ini sekaligus nih, kalau ada yang mau CSR gitu silahkan ya teman-teman gitu. Nah ini kalau kita ngomongin lingkungan, Mbak Tria kan mungkin sebagai praktisi gitu ya, bukan hanya di Jakarta tetapi di daerah-daerah lain gitu, melihat kalau Jakarta sudah pasti banyak nih Mbak yang berkecimpung gitu ya, yang barengan bekerja sama. Mbak Tia punya pengalaman apa nih Mbak kalau di daerah lain Mbak? Sebelumnya mungkin saya ingin bertanya malah ya, di Jakarta itu ada kampung iklim nggak sih Mbak? Ada. Wah. Kampung iklim kita udah banyak prestasinya. Luar biasa. Berarti sudah terbentuk aksi mitigasi dan adaptasi melalui kampung iklim. Nah itu kan salah satunya berarti ya. Kampung iklim itu adalah program nasional. Betul. Yang di dalamnya itu sudah komplit Pak. Ada mitigasi dan ada adaptasi. Dan ketika kampung iklim itu ada di perkotaan, berarti itu kampung iklim yang berbasis perkotaan untuk mengendalikan perubahan iklim. Beberapa waktu yang lalu saya melakukan penelitian bersama kolega dosen dan mahasiswa, mengunjungi tempat di dekat banget sama Jakarta, di Bekasi. Nah itu mereka punya kampung iklim. Awalnya ada sekelompok perempuan pensiunan nih, mereka dulunya kan bekerja, kemudian setelah di rumah mereka melihat ya mereka merasakan misalnya udara ekstrim, kemudian banjir, longsor dan lain sebagainya, terus mereka yang kalau di kantor nggak kerasa ya? Iya, kalau di kantor kan kayaknya di luar apa ya, hujan apa? Jadi mereka ini luar biasa, mereka menyatukan diri, esprit de corps-nya tinggi banget, kemudian mereka bergotong royong untuk bagaimana caranya membuat jadi diinisiasi oleh pemerintah tentu, dinas KLH. Tapi ketika mereka harus menurunkan program itu kan nggak mudah. Akhirnya mereka dari mulai memilah sampah, kemudian mereka membuat ya urban farming, sampai akhirnya sekarang mereka punya solar panel sederhana gitu ya di hall warganya, di di aula warganya gitu ya. Sampai akhirnya karena sangat rapi dan mereka selalu berkampanye setiap olahraga hari Jumat kalau nggak salah ya, dan ibu-ibu itu selalu berkomitmen bahwa ya itulah, lingkungan itu harus kita wariskan yang lebih baik lagi. Akhirnya mereka dilirik lah oleh
sebuah perusahaan, brandnya cukup besar gitu ya, dan itu mereka sampai memberikan sebuah sumbangan yang betul-betul keren banget. Jadi kayak kayak lemari besar tapi di luar gitu ya, terus botol plastik itu bisa dimasukkan aja tuh, ada lubangnya gitu ya, gede banget. Dan ada lagi satu yang memberikan sumbangsihnya berupa dana dan fasilitas untuk ekoprint gitu ya. Jadi dari daun, kemudian mereka bikin ekoenzim dan lain sebagainya. Jadi menurut saya banyak banget sebetulnya private sector dan perusahaan yang ingin berbuat baik. Karena kan CSR itu sebetulnya harus dikeluarkan oleh betul. mereka. CSR itu bukan charity kan, sebetulnya konsepnya. CSR itu adalah komitmen perusahaan untuk berbuat baik kepada komunitas atau lingkungan sekitarnya. Nah, dalam konteks lingkungan, kampung iklim ini kan potensial banget tuh, karena nggak mungkin mereka juga terus-menerus dengan upaya sendiri. Harus ada sumbangan dari gitu ya perusahaan, yang saya rasa sih sekarang perusahaan sangat concern dengan CSR. Apalagi CSR lingkungan ya Mbak ya. Betul. Karena mereka juga get the benefit of it gitu ya. Karena tinggal di Jakarta juga atau di daerah lain juga. Dalam konteks PR, reputasi mereka akan terbentuk dengan CSR itu. Diasosiasikan dengan lingkungan itu. Betul. Okay, karena yang akan memberikan impresi atau image baik tentang perusahaan itu bukan konsumen sekarang, tapi third party endorser ya. betul, jadinya ya. Ini PR banget, adalah mereka-mereka yang telah terbantu. Jadi ketika saya ke kampung iklim itu, ibu-ibu itu bilang, iya Mbak, ini bantuannya si A loh katanya, solar panel itu bantuannya si B katanya. Jadi itu akan ternarasikan sampai kapanpun gitu loh. Jadi kayak perusahaan ini dekat dengan lingkungan, baik segala macam. Betul. Dan ini sebetulnya bisa jadi contoh ya Mbak. Masuk komplek itu di kampung iklim yang saya temui itu di Bekasi, itu sampai bukan billboard ya, mungkin ada banner-banner kecil di setiap belokan, itu di setiap ada sumbangannya kecil gitu ya ditulis, tapi narasinya tuh di setiap banner itu tertulis misalnya menurunkan emisi gas rumah kaca. Memang sih setiap kali baca itu nggak paham langsung kan, tapi di belokan yang lainnya perubahan iklim adalah Jadi bayangkan kita masuk perumahan, kita belajar pesannya jadi kayak saya lagi di UN, ini apa di mana ya? Bukan hanya tamu 1 kali 24 jam lapor ya. Kalau kan gitu. Betul loh, itu keren banget Mbak. Belok ke kanan ada masjid, ada lagi tuh satu. Adaptasi adalah gitu. Lambat laun orang yang lewat aja kan apa sih sebetulnya kan kalau udah nempel kita akan mencari kan sesuatu yang betul gitu ya. Itu salah satu. Bisa diikutin nih kayaknya. Betul. Jadi yang saya datang itu kampung iklim di Pekayon Jaya di Bekasi, tetangga Jakarta ya. Dan salah satu pemenang kampung iklim untuk kategori utama. Kan kampung iklim ada beberapa kategorinya gitu. Jadi menurut saya bayangkan dari mulai komunitas ibu-ibu yang membuat komitmennya sangat pasti dan real, dan mereka akhirnya melakukan pemberdayaan yang sifatnya justru keren banget gitu untuk dicontoh gitu ya. Pokoknya keren banget. Ini berarti Mbak Tria harus main juga ke beberapa kelurahan di Jakarta pengen banget yang pemenang kampung iklim juga. Wah, nanti boleh dibandingkan nih Mbak seperti apa gitu jadinya. Dan bukan hanya membandingkan ya sebenarnya Sohib Jakpus ya. Kita kan harus belajar juga nih dari teman-teman wilayah lain. Apakah ada yang lebih baik dari kita gitu ya? Apakah ada yang bisa diambil dari situ ilmunya? Ini menarik banget. Mbak Tria nih kayaknya mungkin nggak bisa sekali nih kita keberlanjutan ya tadi kan kalau kita ngomongin komunikasi lingkungan gitu ya Sohib Jakpus ya. Boleh Mbak nanti kalau misalkan kita perlu belajar apa lagi sih tentang ini, mungkin ada beberapa hal yang kita hari ini ngomongin yang general, mungkin ada sesuatu yang mungkin perlu dibicarakan secara detail tentang komunikasi lingkungan ini, kita nanti bisa ketemu lagi dong Mbak ya. Saya sangat tadi kan udah dibilang di awal bernostalgia banget gitu ya, karena bayangkan Mbak dulu sebelum jadi dosen kan saya praktisi PR ya, konsultan PR. Jarang sekali yang ingin menyentuh klien-klien pemerintah gitu ya. Buat mereka ya
dengan berbagai macam reasoningnya ya. Tapi buat kami banyak sekali yang bisa dipelajari dan itu sangat luar biasa ilmunya. Saya belajar tentang regulasi, saya belajar tentang kenapa sih ini tidak bisa berubah. Ternyata kalau pemerintahan harus mengacu ke peraturan ini loh, harus mengacu ke peraturan ini loh. Dan akhirnya di kampus saya membuat kurikulum yang mengusulkan, akhirnya diterima, Government and Public Affairs. Itu rasanya ada di kampus saya aja gitu ya, bukan promosi, maaf gitu ya. Tapi rasanya kalau saya bicara tentang komunikasi pemerintah, saya selalu ingin mengetahui bagaimana khususnya Pemprov DKI Jakarta sudah beberapa tahap ke depan gitu ya, dari zaman saya dulu di 2003, dari masa ke masa luar biasa. Tim komunikasinya juga dulu saya lihat Mbak Ika gitu ya, dengan tim yang diantara tim yang senior juga sudah ada yang meninggalkan kita ya Mbak ya. Tapi rasanya yang punya komitmen lagi-lagi ya, karena kalau komunikasi pemerintah itu berhasil, itu nomor satu, komitmen pimpinan yang paling tinggi. Sekali lagi yang kedua, keberlanjutan program. Ketiga, anggaran yang memadai, bukan anggaran yang berlebih gitu ya, tapi anggaran yang memadai, nggak kurang nggak lebih gitu kan. Ya sesuai dengan perencanaan sebenarnya. Jadi planning itu juga sangat penting ya Mbak ya. Dan planning itu didapatkan dari riset-riset lapangan itu. Nah, salah satu itu yang saya ingin sampaikan juga, ketika ingin membuat program komunikasi, DKI Jakarta dulu selalu memberikan kita ruang riset komunikasinya dijalankan. Itu nggak semuanya loh Mbak, karena buat apa sih ini riset sebanyak ini anggarannya? Kita waktu itu, karena ini contoh konkret ya Mbak, ketika mau membuat kampanye tentang Transjakarta, kita membuat riset dari komunitas, bahkan LSM, kemudian ke akademisi, kemudian ke penggiat transportasi perkotaan dan lain sebagainya. Untuk meriset aja saya merasa, gila ya, saya belajar banget ya dari orang, dari komunitas, dari lembaga, dan itu tuh waktunya panjang. Oleh karena itu program yang dijalankan insya Allah sih berhasil gitu. Karena ke Pemprov dan Pemda gitu, pemerintah bukan biasanya sih, kami selalu core-nya adalah masyarakat dan kebutuhan mereka gitu. Jadi apapun kebijakannya gitu, program-programnya pasti apa yang bisa didapatkan oleh masyarakat, itu yang kita kerjakan. Mbak Tria, terima kasih banyak loh untuk saya juga terima kasih, mohon maaf jika ada sesuatu yang tidak berkenan. Kita belajar banyak hari ini ya, Saif Jakpus ya. Makanya kita tunggu lagi nih Mbak Tria, kalau kita undang-undang lagi boleh ya nanti ya. Silahkan dengan senang hati. Sukses ya buat Mbak Ika, buat Jakarta Pusat dan Pemprov DKI. Terima kasih Mbak Tria. Saif Jakpus, demikian bincang-bincang kita dengan Ibu Tria Patrianti, aku namanya Mbak Tria nih kalau sekarang, dosen Humas dari Universitas Muhammadiyah Jakarta tentang komunikasi dan lingkungan. Tadi sudah tidak perlu direkap lagi karena tadi sudah rekapannya sudah banyak. Pesannya mungkin sedikit aja. Kita Adipura ini bukan hanya sekedar penghargaan, tetapi ini adalah bukti nyata dari pekerjaan kita yang sudah dilakukan gitu masyarakat Saif Jakpus. Jadi jangan berhenti sampai sini, terus bersihkan lingkungan kita, terus peduli dengan lingkungan kita, karena yang tinggal di sini adalah kita. Kalau bukan kita, siapa lagi yang untuk membersihkan? Sampai jumpa di J Podcast selanjutnya dengan saya Ika Melintari. Sampai jumpa.